Di antara hamparan kisah para nabi dan rasul, ada satu nabi yang disebut Al-Quran sebanyak 136 kali, lebih banyak dari nabi lainnya. Kisahnya adalah sebuah epik kolosal tentang perbudakan dan kebebasan, tentang kekejaman tirani dan keajaiban ilahi, tentang keputusasaan manusia dan campur tangan langit. Ia adalah nabi yang diberi gelar Kalimullah, satu-satunya manusia yang pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya adalah Musa alaihi salam. Kisah hidupnya bukanlah sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah cetak biru perjuangan, sebuah pelajaran abadi bahwa di puncak kegelapan sekalipun, cahaya takdir Allah pasti akan menemukan jalannya. Dari sebuah keranjang yang rapuh di sungai yang buas, hingga tongkat yang membelah lautan. Inilah kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam. Kisah kita dimulai di Mesir, sebuah peradaban adidaya yang dipimpin oleh seorang raja yang menuhankan dirinya, yaitu Fir'aun. Ia adalah tiran yang absolut. Ia memperbudak Bani Israel, menindas mereka tanpa ampun. Hingga suatu malam, Fir'aun bermimpi. Ia melihat api datang dari arah Baitul Maqdis, melalap seluruh Mesir. Namun anehnya, api itu tidak menyentuh rumah-rumah Bani Israel. Mimpi itu mengguncangnya. Para nasihat dan ahli nujumnya memberi tafsir yang mengerikan. Akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan tahtamu. Ketakutan telah merasuki Fir'aun, maka ia mengeluarkan dekret paling kejam dalam sejarah, yaitu membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Bayangkan kengerian itu. Para tentara menyisir setiap rumah, merenggut bayi dari pelukan ibunya. Tangisan dan darah ada di mana-mana. Di tengah teror inilah seorang wanita salehah dari Bani Israel bernama Yukabit melahirkan seorang putra. Bayi itu adalah Musa. Hatinya hancur. Bagaimana ia bisa menyelamatkan putranya? Di puncak ketakutannya, Allah memberikan ilham bukan kepada nabi, tapi kepada seorang ibu. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." Dengan iman yang membutakan rasa takut, sang ibu meletakkan bayinya di dalam sebuah keranjang, dan melepaskannya ke sungai Nil yang ganas. Keranjang itu mengapung, melewati para penjaga Fir'aun, dan atas kehendak Allah, takdir membawanya ke tempat yang paling tidak terduga. Keranjang itu berhenti di tepian istana Fir'aun. Ia ditemukan bukan oleh tentara, tapi oleh sang permaisuri Asiyah, seorang wanita beriman yang menyembunyikan keimanannya di jantung kekafiran. Ketika Fir'aun hendak membunuh bayi itu, Asiyah berkata, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak." Maka terjadilah ironi terbesar. Anak yang ditakdirkan meruntuhkan tahta Fir'aun kini dipelihara di dalam istananya. Dibesarkan oleh istri Fir'aun sendiri. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Musa tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan cerdas di istana, hingga suatu hari takdir membawanya pada sebuah insiden. Ia melihat seorang Mesir berkelahi dengan seorang dari Bani Israel. Berniat melerai, pukulan Musa yang kuat secara tidak sengaja menewaskan pria Mesir itu. Musa ketakutan. Ia melarikan diri dari Mesir, menjadi buronan. Ia berjalan tanpa tujuan hingga tiba di sebuah negeri bernama Madian.
Di sana ia menolong 2 orang wanita mengambil air minum untuk ternak mereka. Ayah mereka yang diyakini adalah Nabi Syuaib alaihissalam mengundangnya dan akhirnya menawarkannya pekerjaan serta menikahkannya dengan salah satu putrinya. Musa, sang pangeran Mesir, kini menjadi seorang gembala. Ia tinggal di Madian selama 10 tahun. Ini adalah masa karantina dari Allah, masa untuk menempa jiwanya, membersihkannya dari kemewahan istana, dan mempersiapkannya untuk tugas yang jauh lebih besar. Setelah 10 tahun, Musa meminta izin untuk kembali ke Mesir bersama keluarganya. Di tengah perjalanan, di suatu malam yang sangat dingin, di kaki Gunung Sinai, Musa melihat sesuatu yang aneh, seberkas api menyala di kejauhan. Ia berkata pada keluarganya, "Tinggallah di sini, aku melihat api. Semoga aku bisa membawa kabar atau obor api untuk menghangatkan kalian." Musa berjalan mendekati api itu. Ia sampai di sebuah lembah suci bernama Tua. Api itu menyala di sebatang pohon, namun pohon itu tidak terbakar. Saat Musa tertegun, sebuah suara memanggilnya. Suara yang bukan berasal dari satu arah, melainkan dari segala arah. Suara yang agung dan menenangkan. "Wahai Musa, sesungguhnya akulah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tua, dan aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan." Itulah momen itu, Allah sang Raja alam semesta berbicara langsung kepada Musa. Allah berfirman, "Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?" Musa menjawab, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku memukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya." Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, hai Musa." Musa melemparkannya. Seketika tongkat kayu itu berubah menjadi seekor ular raksasa yang bergerak cepat. Musa lari ketakutan. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula." Lalu Allah memberikannya mukjizat kedua. "Masukkan tanganmu ke dadamu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat." 2 mukjizat agung telah diberikan. Lalu datanglah perintah itu, misi yang mustahil. "Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas." Musa yang kini seorang nabi kembali ke istana tempat ia dibesarkan, bukan sebagai pangeran yang hilang, tapi sebagai utusan Allah bersama saudaranya Harun yang Allah anugerahkan untuk menjadi juru bicaranya. Di hadapan Fir'aun dan para pembesarnya, Musa menyampaikan pesannya, "Sembahlah Allah dan bebaskan Bani Israel." Fir'aun tertawa. Ia berkata, "Siapa Tuhan semesta alam yang kau bicarakan itu?" Musa menjelaskan, tapi Fir'aun hanya mengejek. Ia menuduh Musa gila atau seorang penyihir. Untuk membuktikan siapa yang benar, Fir'aun menantang Musa berduel di hari raya. Musa melawan seluruh penyihir terhebat di Mesir. Tibalah hari itu. Lapangan dipenuhi puluhan ribu orang. Para penyihir Fir'aun dengan kesombongannya melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka. Atas sihir mereka, semua itu tampak bergerak seperti ribuan ular yang merayap. Al-Quran mengabadikan bahwa di saat itu Musa merasa sedikit takut dalam hatinya. Namun Allah menenangkannya. "Jangan takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu." Maka Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang sesungguhnya, dan ia mulai menelan, melahap habis semua ular-ular palsu hasil sihir para penyihir. Para penyihir itu terbelalak, mereka adalah ahli sihir. Mereka tahu betul bedanya trik dan ilusi dengan sesuatu yang nyata. Apa yang mereka lihat dari Musa bukanlah sihir, itu adalah kekuatan ilahi.
Di saat itu juga, di hadapan Fir'aun, seluruh penyihir itu menjatuhkan diri, yaitu bersujud. Mereka berseru, "Kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa." Fir'aun murka, "Kalian beriman sebelum aku berizin. Akan aku potong tangan dan kaki kalian bersilangan. Akan aku salib kalian di pohon kurma." Tapi iman telah meresap. Para penyihir yang baru saja beriman itu menjawab dengan keteguhan, "Putuskanlah apa yang hendak kau putuskan. Engkau hanya bisa memutuskan di kehidupan dunia ini. Kami beriman agar Allah mengampuni dosa kami dan sihir yang telah engkau paksa kami melakukannya." Itulah kemenangan pertama, kemenangan ideologi. Kekalahan itu membuat Fir'aun semakin kalap. Penindasan terhadap Bani Israel semakin menjadi-jadi. Maka Allah menurunkan azabnya satu persatu. 9 mukjizat besar. Allah mengirimkan banjir bandang, jutaan belalang yang memakan tanaman, kutu yang menyiksa, katak yang memenuhi rumah-rumah, dan air sungai Nil berubah menjadi darah. Setiap kali azab datang, Fir'aun memohon pada Musa, "Doakan pada Tuhanmu agar mengangkat azab ini. Nanti aku bebaskan Bani Israel." Tapi setiap kali azab diangkat, ia kembali ingkar. Hingga akhirnya datanglah perintah terakhir. Allah memerintahkan Musa untuk membawa seluruh Bani Israel keluar dari Mesir di malam hari. Ketika fajar tiba dan Fir'aun menyadari istananya kosong dari para budak, amarahnya meledak. Ia kumpulkan seluruh bala tentaranya, pasukan terkuat di dunia saat itu, untuk mengejar Musa. Pengejaran pun dimulai. Bani Israel berlari hingga mereka tiba di jalan buntu. Di depan mereka terbentang Laut Merah yang tak mungkin diseberangi. Di belakang mereka, debu pasukan Fir'aun semakin mendekat. Mereka terjebak, umatnya panik. Mereka berteriak pada Musa, "Kita pasti akan tertangkap." Di momen paling genting dalam sejarah itu, di mana logika manusia sudah buntu, disitulah iman seorang kalimullah berbicara. Musa berseru dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberiku petunjuk." Maka Allah berfirman, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan air, dan keajaiban terbesar pun terjadi. Laut Merah terbelah. Air laut menjulang tinggi seperti gunung kembar, dan di tengahnya terbentang 12 jalan yang kering untuk 12 suku Bani Israel. Mereka berlari menyeberang. Fir'aun dan pasukannya tiba di tepi laut. Melihat jalan itu, kesombongannya membutakannya. Ia pikir itu adalah kesempatan. Ia memerintahkan pasukannya mengejar ke tengah lautan. Ketika seluruh Bani Israel telah sampai di seberang dengan selamat dan seluruh pasukan Fir'aun masih berada di tengah-tengah lautan, Allah memberi perintah. Dinding air itu runtuh. Laut Merah kembali bersatu. Fir'aun, sang tuhan Mesir, tenggelam di telan ombak. Di detik-detik terakhir sakaratul mautnya, ia berteriak, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Namun pintu taubat telah tertutup. Allah berfirman, "Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu." Kalian mungkin berpikir, inilah akhir yang bahagia. Tirani telah tumbang. Mukjizat telah disaksikan. Ternyata perjuangan terbesar Nabi Musa baru saja dimulai. Bukan lagi melawan musuh dari luar, tapi melawan penyakit di dalam kaumnya sendiri. Bani Israel adalah kaum yang keras kepala. Baru saja melihat laut terbelah, mereka melihat kaum penyembah berhala dan berkata, "Wahai Musa, buatkan kami Tuhan seperti mereka." Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima Taurat, yaitu kitab suci dari Allah. Namun baru saja ia pergi, kaumnya kembali murtad, diprovokasi oleh seorang bernama Samiri.
Mereka mengumpulkan emas dan membuat patung anak sapi yang bisa bersuara, lalu menyembahnya. Bayangkan kemarahan Musa saat kembali. Ia begitu murka hingga melempar lauh atau tablet berisi firman Allah dan menarik jenggot saudaranya Harun yang ia tinggalkan sebagai pemimpin. Di padang pasir mereka terus-menerus mengeluh. Allah kirimkan makanan dari surga, manna dan salwa. Mereka bosan. Mereka minta bawang, kacang, dan timun. Allah perintahkan Musa memukul batu, keluarlah 12 mata air. Mereka masih mengeluh. Puncak pembangkangan mereka adalah ketika mereka tiba di perbatasan tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Allah perintahkan mereka masuk dan merebutnya dari kaum yang zalim. Apa jawaban mereka? Di sana ada kaum yang kuat. Pergilah engkau, wahai Musa, bersama Tuhanmu, dan berperanglah. Kami akan duduk menanti di sini. Akibat kedurhakaan ini, Allah menghukum mereka. Mereka diharamkan memasuki tanah itu. Selama 40 tahun mereka tersesat, berputar-putar di padang pasir Attih, hingga generasi pembangkang itu habis. Nabi Musa adalah Nabi Ulul Azmi, Nabi dengan keteguhan hati yang luar biasa. Ia menghabiskan hidupnya memimpin kaum yang paling sulit dalam sejarah. Kesabarannya seluas samudra. Hingga tiba ajalnya, seperti dikisahkan dalam hadis, malaikat maut datang menemuinya. Musa dengan wataknya yang keras sempat menampar malaikat itu. Hingga akhirnya ia wafat di padang pasir, hanya beberapa langkah dari tanah yang dijanjikan, yang tak pernah ia masuki. Kisah Musa adalah kisah kita. Ia mengajarkan bahwa pemimpin terbesar adalah pelayan yang paling sabar. Ia mengajarkan bahwa kebenaran, walau hanya diwakili sebatang tongkat, pasti akan mengalahkan kebatilan, walau ia tampil semegah sihir Fir'aun. Dan ia mengajarkan bahwa seumur hidupnya, ia bergulat dengan dua musuh, tirani Fir'aun di luar dan kerasnya hati kaumnya di dalam. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kesabaran, keberanian, dan keteguhan iman kalimullah Nabi Musa alaihissalam.